Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mau ngomongin tentang ada nggak sih hubungan antara kesuksesan dengan dimana lu kuliah. Karena masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa kuliah di kampus paling bagus, kuliah di kampus paling terkenal, kuliah di kampus ranking 1 di Indonesia bahkan di dunia misalkan, itu bisa menjamin kesuksesan seseorang. Selain itu, banyak juga orang tua yang masih menganggap bahwa menganggap anaknya ini hebat, sukses kalau dia bisa kuliah di kampus-kampus besar, kampus-kampus ternama, kampus-kampus yang kemudian jaket kuning misalkan, atau jaket hijau, atau jaket-jaket coklat gitu. Itu pasti anaknya akan sukses. Wah, ini langkah awal kesuksesan. Atau ada kayak strata tersendiri di antara para mahasiswa bahwa kalau lu dari kampus bagus nih, kampus terkenal gitu ya, lu akan bisa lebih sukses dan lebih pinter daripada yang kuliah di kampus yang biasa-biasa aja atau nggak terkenal gitu. Atau ada lagi orang tua yang mengatakan bahwa lu harus kuliah di kampus ini nak gitu, supaya kamu bisa jadi orang. Ya, selama ini kita apa dong kalau bukan orang? Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita apakah ada hubungannya antara kuliah di mana sama kesuksesan lu? Yang pertama yang perlu lu lihat, yang perlu lu evaluasi adalah definisi sukses menurut lu itu apa? Karena setiap orang biasanya punya definisi suksesnya masing-masing gitu. Atau bukan definisi, kalau lu nggak sepakat tentang bedanya definisi sukses, paling nggak kita punya kriteria masing-masing untuk menentukan bahwa gue sukses atau gue belum sukses. Kriteria itu di antara orang satu dengan orang yang lain kan berbeda-beda gitu. Nah, ukuran kesuksesan itu apa gitu? Kalau ukuran kesuksesan adalah banyaknya duit, banyak juga yang kemudian nggak kuliah tapi duitnya banyak. Kalau kemudian ukuran kesuksesan itu adalah banyaknya followers atau kemudian terkenalnya elu, banyak orang yang nggak kuliah, bahkan nggak kuliah ya, bukan kuliah di kampus biasa-biasa, tapi nggak kuliah bahkan, itu bisa terkenal. Kalau kemudian sukses itu adalah bisa jadi pejabat, misalkan Bu Susi Pujiastuti itu lulusan SMP, tapi bisa jadi menteri, dan bahkan banyak dirindukan orang untuk jadi menteri lagi sepertinya ya. Nah, jadi sebetulnya sukses itu menurut lu apa gitu? Sehingga kalau lu sudah mendefinisikan sukses menurut lu, gue tuh sukses, ngerasa sukses ya minimal itu gitu ya. Minimal itu adalah seperti ini, nggak nyusahin orang tua, itu udah bagian daripada kesuksesan gue. Gue bisa bikinin orang tua rumah, naikin umroh atau naikin haji orang tua, itu adalah sukses buat gue. Itu sebetulnya bisa lu capai tanpa harus lu kuliah sebetulnya. Bisa kalau lu tahu caranya. Nah, dan tidak ada korelasi sebenarnya menurut gua ya, lu antara kesuksesan dengan lu kuliah di mana. Gua sih belum riset ya. Gue bikin video ini karena kepikiran tema ini, jadi gue bikin video ini. Jadi gua nggak sempat riset siapa-siapa aja yang kemudian kuliahnya di kampus yang biasa-biasa aja tapi sukses juga gitu. Nggak perlu. Jadi gini, sebetulnya faktor kesuksesan itu bukan sebetulnya lu lahir dari keluarga apa, bukan lu ada di daerah mana. Oh, kalau gue lahir di Jakarta, gue pasti lebih sukses daripada ketika gue lahir di misalkan daerah-daerah pegunungan terpencil gitu. Gue pasti bisa lebih sukses tuh. Gitu. Lu ngerasa bahwa kalau gue lahir dari keluarga yang kaya raya, kayaknya gue bisa lebih sukses daripada gue lahir dari keluarga yang pas-pasan kayak begini gitu. Itu ilusi bro, itu ilusi beneran dah. Itu hanya ilusi. Dan ketika lu bener-bener ada di kondisi dimana yang lu anggap akan bisa mempercepat lu untuk sukses, belum tentu juga
lu bisa benar-benar gampang sukses. Kenapa? Karena setiap kondisi itu punya ujiannya masing-masing. Setiap manusia itu punya ujiannya masing-masing, punya cobaannya masing-masing, punya halangan dan rintangannya masing-masing untuk menjadi sukses. Contoh aja deh, misalkan teman-teman gua banyak yang bilang kemudian, kalau gua punya laptop bagus tuh, gua pasti bisa belajar editing video lebih cepat gitu. Gue bisa jadi lebih pinter untuk ngedit video tuh daripada laptop gue yang kayak begini gitu. Tapi sebetulnya ketika dia punya laptop kayak gitu aja, dia nggak pernah mau pakai untuk latihan video apa kayak gitu, ngedit apa kayak gitu, nggak pernah. Artinya belum tentu juga ketika lu dapat fasilitas yang lebih daripada kondisi lu sekarang itu pasti lu bisa jadi lebih sukses. Belum tentu. Banyak kok orang-orang sukses yang memulai karirnya dari bawah, dari nggak punya apa-apa, dari yang memanfaatkan barang-barang yang ada buat dia lakuin itu, jadi bisa sukses, jadi bisa menghasilkan karya yang banyak dan besar. Banyak yang kayak begitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya teman-teman sekalian, bahwa kesuksesan kita, capaian-capaian dalam hidup kita itu nggak begitu ngefek antara di mana lu kuliah, fasilitas apa yang lu punya dan lain sebagainya. Nah, tapi faktor paling penting sebetulnya justru dari kesuksesan lu adalah diri lu sendiri. Diri lu sendiri. Lu ngapain ketika kuliah? Itu aja. Lu kuliah di kampus bagus sekalipun, kalau lu malesan, ya nggak jadi apa-apa juga kayaknya mah. Lu dikasih laptop bagus kayak apapun, kalau lu males belajar editing video, lu nggak bakalan bisa. Jadi sefasilitas apapun yang ada, lu coba manfaatin untuk bisa berkarya, untuk bisa menuju kepada sukses. Kalau yang barang seadanya aja nggak bisa lu manfaatin, gimana kemudian lu bisa manfaatkan barang yang kemudian lebih daripada itu? Logikanya kan gitu sebetulnya. Nah, efeknya adalah apa yang lu lakuin sebetulnya, bukan apa yang lu punya. Sukses itu tidak mengejar orang yang kaya, tidak mengejar orang yang pintar, bahkan tidak mengejar orang yang kuliahnya tinggi, tingkat pendidikannya. Sukses itu tidak mengejar orang yang tidak menghampiri ya. Sukses itu tidak menghampiri orang yang kuliah di kampus tertentu, enggak. Tapi kesuksesan akan menghampiri orang-orang yang mau berusaha mendapatkan kesuksesan itu. Nah, jadi kalau lu kemudian kuliah di kampus besar sekalipun, tapi kalau lu malas-malesan, lu nggak ngapa-ngapain, dan tapi lu nggak menghasilkan karya apapun gitu, dan lu tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses itu gitu ya lu nggak bakalan jadi sukses. Lu nggak akan jadi kayak dia, walaupun lu kuliah di tempat yang sama kayak dia. Kenapa? Karena pendidikan yang sama pun, coba deh lu kuliah sama temen lu nih. Lu mungkin punya temen yang sukses sekarang, yang lu anggap sukses sekarang. Kan dulu temennya lu juga. Mungkin sekolahnya kan bareng sama lu. Yang mungkin kuliahnya juga akan bareng sama lu. Tapi kenapa dia lebih sukses daripada lu? Itu bukan karena di mana dia kuliah, di mana dia sekolah. Kan sama-sama juga sama lu kuliahnya, sekolahnya. Tapi dia bisa lebih sukses karena apa yang dia lakuin. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang lu mau lakuin di kampus itu aja. Jadi lu mau kuliah di kampus A, mau di kampus B, mau di kampus C, ya itu terserah lu. Cuman kesuksesan itu bukan datang dari lu kuliah di kampus A, lu kuliah di kampus B, atau lu kuliah di kampus C. Enggak. Tapi apa yang lu lakuin. Maka yang lu pikirin sekarang adalah, gue mau kuliah di situ dan gue pengen ngelakuin sesuatu. Dan gue pengen ngelakuin ini gitu. Karena sukses itu apa yang lu lakuin gitu. Bukan di mana lu berada, tapi apa yang lu lakuin di situ. Nah, perkara di mana lu mau kuliah, pilihlah. Karena dipungkiri atau tidak, lingkungan itu punya pengaruh juga buat diri kita. Kenapa? Karena lingkungan yang baik akan membentuk kita dengan baik juga.
Walaupun itu tidak menjamin 100%. Apa namanya? Tempat itu, lingkungan itu porsinya tidak terlalu besar daripada apa yang harus kemauan dari dalam diri lu. Gitu. Kalau lingkungan di kampus tersebut itu bikin lu bisa bergerak lebih cepat, lebih maju, lebih semangat, ya lu bolehlah kejar itu kuliah di situ. Tapi kalaupun nggak lu dapet, itu bukan satu-satunya tempat di mana lu akan sukses. Lu bisa sukses di tempat lain asalkan lu ngelakuin sesuatu. Lingkungan itu bukan faktor utama dan pertama untuk kesuksesan seseorang. Ada orang anak tukang ada kemudian anak dari strata ekonomi rendah tapi kemudian bisa sukses dan membahagiakan kedua orang tuanya sekarang. Ada anak orang kaya yang ternyata justru tidak membanggakan orang tuanya sama sekali. Ada anak yang kuliah di kampus yang lu pengenin jadi sukses. Tapi ada juga, bahkan mungkin banyak yang gak jadi apa-apa. Jadi problemnya adalah kita tuh terlalu fokus untuk mau kuliah di mana, mau ada di mana dan lain sebagainya, tapi lu nggak pernah ngelakuin apapun gitu loh untuk diri lu sendiri, kesuksesan lu. Maka jadinya ya lu nggak akan jadi apa-apa gitu. Maka faktor pertama dan utama yang harus lu pikirkan adalah lu apa yang mau lu ketika lu milih kampus atau milih tempat kerja atau milih tempat kuliah, tempat sekolah dan lain sebagainya, adalah yang pertama adalah apa yang akan lu lakuin ketika lu di sana. Ketika lu di sana itu menumbuhkan memberikan efek positif atau enggak dengan lu. Karena kesuksesan bukan dari di mana lu kuliah, bukan di mana lu bekerja, bukan di mana circle lu berada gitu ya, tetapi tentang apa yang lu lakuin. Ya, walaupun di dunia kapitalis sekarang kan modal bisa mengalahkan kerja keras ya. Tapi setidaknya lu bisa mikir apa yang lu lakuin. Fokusnya lu itu adalah apa yang akan lu lakuin ketika kuliah di sana, ketika lu mau ada di tempat tersebut gitu. Bukan hanya yang penting gua ada di tempat tersebut. Yang penting gua ada di situ dulu deh. Ntar kalau gua udah di situ baru gua mikirin mau ngapain. Itu telat, bro. Gua rasa lu butuh pikirin dari sekarang, apalagi yang masih sekolah belum akan kuliah dalam waktu dekat, lu bisa mikirin lu kira-kira tujuan lu mau apa nih? Kuliah itu tujuannya mau apa? Jangan sampai kuliah itu cuma buat gaya-gayaan, pakai alma mater yang keren gitu ya. Wah, alma mater kuning nih misalkan, wah itu lebih keren gitu ya. Kalau cuma buat keren-kerenan, bro, bikin alma mater sendiri juga bisa. Kalau cuma mau keren-kerenan dengan alma mater, ya jaket alma mater lu itu bisa dibeli, bisa bikin sendiri gitu. Jadi yang pesan gue adalah ketika lu pengen untuk berada di suatu tempat, yang lu pikirin adalah bukan apa yang lu dapat, tapi apa yang lu mau lakuin di sana. Karena kesuksesan dan apa yang lu dapat itu ditentukan oleh apa yang lu lakuin dan apa yang lu berikan. Gitu ya. Masalah lingkungan, kalau lu anggap memang di kampus itu lingkungannya akan membuat lu jadi lebih mudah bergerak, ya lu usahain untuk dapat ke situ, nggak apa-apa gitu. Karena lingkungan walaupun bagaimanapun ada pengaruhnya juga buat diri lu kan gitu. Nah, tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, wah gua S1 di kampus itu loh, wah orang terus kemudian jadi orang kagum dan lain sebagainya, itu juga nggak perlu. Apalagi termasuk tujuan lu kuliah itu apa gitu. Nah, masalahnya kadang kita kuliah itu termasuk ketika lu nyari jurusan ya, nanti mungkin kapan-kapan gue bahas di tema yang berbeda lah tentang jurusan apa yang harusnya lu ambil. Itu kita milih jurusan aja karena pekerjaan. Kalau kuliah jurusan ini kerjanya menjanjikan nggak ya gitu ya. Nah, itu yang lu pikirin itu ya. Ya agak susah juga gitu. Nah, makanya bukan apa yang lu dapat dari suatu tempat, tapi apa yang bisa mau lu berikan, apa yang mau lu lakuin di tempat tersebut. Dan semoga ngebantu, dan nggak tahu ya pendapat gue ini bener atau enggak, gue juga nggak tahu. Lu bisa sharing juga opini lu di kolom komentar. Tapi menurut gue, lu percuma ada di tempat yang bagus kalau lu nggak ngapa-ngapain. Lu percuma berada di tempat yang bagus kalau lu tidak nyaman dan tidak bisa melakukan apa yang lu inginkan untuk mencapai kesuksesan lu sendiri. Jadi yang mending
carilah tempat yang kemudian memang bisa mendukung lu untuk bisa bergerak untuk menuju impian lu, impian kesuksesan yang lu pengenin. Itu sih ya sharing dari gua, dan nggak tahu pendapat gua bener atau enggak, tapi gua meyakini itu bahwa yang kita lakukan itu lebih berpengaruh daripada di mana kita melakukannya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu jauh lebih berpengaruh buat diri kita daripada di mana kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.